Sebaliknya Yan Wei semakin berbahaya, wajahnya penuh dengan keganasan. Kilatan cahaya putih dari pedangnya membuatnya terlihat seperti seorang ahli. Rasakan pembalasanku. Kali ini, kamu harus menyerah, ujar Yan Wei dengan tegas. Meskipun terdesak, Rongkuo tidak berniat menyerah. Dia memiliki harga diri yang tinggi dan tekad yang kuat. Ketika pedang di tangan Yan Wei semakin cepat bergerak, keadaan Rongkuo terlihat sangat mengenaskan. Bajunya telah compang-camping akibat angin pedang. Ada banyak luka goresan di seluruh tubuhnya, termasuk di wajahnya. Anak bodoh. Mengaku kalah saja, teriak Tang Wuxie dari sisi penonton. Gadis kecil ini berkacak pinggang dengan angkuh. Ayo, Yan Wei, jangan kendor. Buat anak itu cacat. Putuskan nadi di kedua tangannya. Biarkan dia semakin menderita dan menjadi bahan hinaan, teriak Huo Xi ikut memanasi. Entah mengapa Yan Wei dan dua kawanannya sangat membenci Rongkuo, padahal Rongkuo tidak pernah berbuat kesalahan. Rongkuo adalah seorang murid biasa dari kelompok yang disebut murid pelataran luar. Murid pelataran luar dianggap tidak terlalu penting. Mereka hanya memiliki kesempatan untuk naik tingkat jika menunjukkan bakat yang luar biasa, dan itu bisa terjadi jika beberapa penatua memperhatikan mereka dan menunjuk mereka menjadi murid pelataran dalam. Pada saat menjadi murid pelataran dalam, itu adalah saat mereka akan menerima pelatihan yang sesungguhnya dari sekte Wudang. Jadi jelas di sini, Rongkuo masih berada di bagian murid pelataran luar, di mana keterampilan dan seni pedang yang dia pelajari hanya tingkat dasar belaka. Pada saat itu, keributan yang terjadi telah memancing banyak orang berkumpul. Bukan hanya murid pelataran luar yang lokasi kediaman mereka di sekitar hutan bambu itu, tapi juga telah memancing murid-murid dari pelataran dalam untuk datang menonton. Semakin banyak murid dari sekte Wudang yang berkumpul untuk menyaksikan pertarungan itu, semakin banyak pula komentar yang terdengar keluar. Ayo, hajar bocah itu. Buat dia semakin tidak berarti. Putuskan saraf-sarafnya saja. Itulah suara-suara yang dilontarkan oleh murid-murid yang menonton kejadian itu. Mereka umumnya berasal dari murid pelataran dalam, sombong dan angkuh karena merasa istimewa. Bagi mereka, murid-murid pelataran luar tidak lebih dari sekelompok semut yang tidak berarti. Sementara murid-murid pelataran luar semuanya hanya diam dan memandang dengan iba. Tapi tak ada yang berani membantu Rongkuo. Yan Wei adalah anak wakil pemimpin sekte, siapa yang berani dengannya? Kembali di arena dadakan, tempat kejadian aksi, dua anak sedang bertarung. Mengaku bersalah, berlutut, dan berjalan seperti anjing melewati kakiku, dengan sorot mata tajam berapi-api, Yan Wei menunjuk pedangnya ke arah Rongkuo. Jika tidak, jangan salahkan tuan muda ini jika menghancurkanmu. Tetapi Rongkuo, yang merasa tidak bersalah, sama sekali tidak ingin mengaku kalah. Aku tidak bersalah. Jadi, mengapa aku harus mengaku kalah? Wajah Rongkuo menampakkan raut kanak-kanak yang merasa tidak bersalah, yang semakin memancing amarah Yan Wei. Tidak tahu diri. Sekarang, terimalah nasibmu. Dengan siulan bernada tinggi, tubuh Yan Wei bergerak cepat. Pedang di tangannya ditusukkan ke arah Rongkuo. Suara pedang terdengar berdesing, cahaya kilat berwarna putih tampak berkelebat siap memusnahkan Rongkuo. Apakah tindakan kejam Yan Wei ini akan berhasil? Tidak adakah seorang pun yang berbelas kasihan terhadap Rongkuo? Bersambung.